Selamat datang. Hari ini saya akan mewakili kelompok saya, yaitu ada Bapak Sunowasono dan Ibu Sumarila Rusdiarti untuk mempresentasikan paper kami dan penelitian kami yang berjudul Bahasa dan Sastra Madura, Strategi Eksistensial dan Identitas Budaya Komunitas Sastra Madura. Nah, yang pertama adalah bagaimana definisi dari sastra Madura. Apa sih yang dimaksud dengan sastra Madura itu? Apakah dilihat dari sisi geografis? Apakah dilihat dari sisi etnis? Ataukah dilihat dari sisi bahasa atau kultural atau tema-tema yang lain? Kemudian tentu hal ini akan menjadi pertanyaan besar ketika kita membicarakan sebuah sastra dari sebuah suku atau sebuah daerah seperti itu. Tetapi kemudian setelah membaca literatur dan penelitian secara etnografi dengan mengadakan FGD dengan beberapa sastrawan Madura dari beberapa komunitas Madura, kami merumuskan definisi, yaitu sastra Madura merupakan hasil karya sastrawan yang berasal dari Madura atau berlatar belakang etnis Madura. Yang tentu saja dapat karya sastranya dapat menggunakan bahasa Madura ataupun bahasa Indonesia. Serta yang diangkat adalah tema-tema atau isu-isu atau topik-topik yang berkenaan dengan budaya Madura dan kompleksitas masyarakatnya. Kemudian selanjutnya adalah kami menemukan ada beberapa sebaran komunitas sastra ini di beberapa kota besar. Ada di beberapa kota besar, yaitu ada di Bangkalan, Sumeneb, dan juga Pamekasan. Jadi ada beberapa komunitas sastra di situ yang kemarin juga sudah kami undang di FGD secara virtual, yang akhirnya mereka juga bercerita tentang bagaimana karya sastra di Madura dan komunitas sastra serta iklim bersastra di Madura itu seperti apa. Kemudian pada akhirnya kami bisa merumuskan beberapa karakteristik sastra Madura yang kami temukan, yaitu yang pertama adalah tentu saja sangat kental dengan nilai-nilai tradisional. Misalnya masih menggunakan istilah-istilah bahasa Madura dan kebudayaan Madura gitu. Seperti carok, seperti istilah-istilah lain yang digunakan dalam budaya Madura seperti itu. Kemudian yang menarik tidak hanya kental dengan budaya Madura, tetapi ada juga sastrawan generasi muda yang mulai melepaskan nilai-nilai dari tradisional. Mereka generasi muda sastrawan ini tidak ingin mengemukakan atau menampilkan Madura seperti yang dibayangkan oleh orang-orang, sebagaimana yang dibayangkan atau lepas dari stereotip dari Madura seperti yang dibayangkan oleh kebanyakan orang atau oleh masyarakat luas. Kemudian generasi muda ini juga mengangkat problematika budaya Madura secara kritis. Mereka mulai mempertanyakan mengapa budaya ini seperti ini, mengapa ini seperti itu di dalam karya sastranya. Tetapi beberapa sastrawan yang satu generasi dengan sebut saja Zawawi Imron, Abdul Hadi, Jamal Dirahman, terus kemudian ada juga yang hampir yang masih muda tapi juga masih sangat kental warna lokalnya, ada Mahwi Air Tawar. Itu dalam karya sastranya kental dengan penggambaran ala Madura, kental dengan penggambaran budaya atau kultur Madura yang sebagaimana dibayangkan orang, yang ketika kita membayangkan Madura, mereka bisa menampilkan hal itu di dalam karya sastranya gitu. Kemudian tentu saja warna lokal Madura juga sangat kental di karya-karya sastra tersebut gitu. Kemudian selanjutnya adalah, problematikanya apa di dalam karya sastra Madura dan komunitas sastra Madura ini?
Khasanah sastra Madura ini tidak memiliki sastra kanon yang menjadi sumber narasi tentang kemaduraannya sendiri. Jadi mereka meraba-raba, mereka tidak punya pahlawan, mereka tidak punya hero yang bisa dijadikan bahwa oh ini Madura gitu. Tetapi mereka menyadur, mengadaptasi, mengadopsi sumber-sumber cerita tentang Madura itu dari narasi Jawa dan kolonial Belanda. Padahal kita tahu bahwa narasi Jawa itu eh, tidak mempahlawankan Trunojoyo misalnya. Sedangkan di Madura narasi Trunojoyo adalah pahlawan gitu. Jadi hal ini memang sedikit membuat mereka tidak punya tidak punya narasi kanon tentang bagaimana sih karya sastra Madura seperti itu. Kemudian sastra tradisional berbahasa Madura juga mulai terancam eksistensinya karena semakin banyak yang beralih ke bahasa Indonesia. Karena ya ini adalah sebuah bentuk negosiasi gitu kan, sebuah bentuk negosiasi dan strategi ketika karya sastra berbahasa Madura tidak lagi banyak yang membaca, pada akhirnya bagaimana caranya kita akan membuat karya sastra yang berbahasa Indonesia agar agar karya sastra tersebut tersebar di masyarakat luas. Nah, salah satu ini ada beberapa strategi yang sudah mereka lakukan oleh komunitas Madura, yaitu mengajarkan bentuk sastra Madura tradisional di sekolah atau pesantren. Sastra Madura tradisional ini tidak hanya sebuah karya sastra, tetapi adalah bentuk-bentuknya bisa syair, puisi, dan beberapa karya sastra tradisional lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah mereka membuka ruang-ruang ekspresi di berbagai media, baik cetak, daring maupun luring. Jadi mereka sering juga mengadakan festival sastra. Yang terakhir adalah Festival Sastra Bangkalan ya, Bangkalan Literary Festival pada tahun 2018. Kemudian masih ada juga, tetapi ketika karya sastra berbahasa Madura hampir punah, tetapi pada akhirnya masih ada 1, 2, atau 3 generasi muda yang masih menulis dalam bahasa Madura gitu, dalam bentuk-bentuk sastra modern, misalnya cerpen, novel, dan sebagainya. Kemudian penggunaan bahasa Indonesia tetap dianggap bisa menjaga identitas kemaduraan dengan mengangkat berbagai masalah sosial budaya secara kritis dan menjangkau publik yang lebih luas. Jadi memang perjuangan atau strategi bentuk negosiasi mereka itu dalam hal mengangkat warna lokal, kemudian budaya-budaya lokal, kemudian alam Madura, kemudian identitas lokal itu ke dalam karya sastra, tetapi pada perkembangannya karya sastra tersebut tidak statis ya. Pada akhirnya ada juga generasi-generasi sastrawan yang mulai mempertanyakan kebudayaan mereka sendiri seperti itu. Jadi ini menarik untuk dilakukan penelitian yang lebih lanjut mengenai bagaimana sih sastra Madura yang berhubungan dengan identitas dan sebagainya. Saya kira cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Terima kasih banyak.